Selamat pagi peserta didik kami sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai transformasi, yaitu tentang translasi. Setelah nanti kita mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik kami dapat menyebutkan pengertian translasi atau pergeseran. Selanjutnya dapat menjelaskan hasil translasi atau pergeseran suatu objek. Yang berikutnya, nomor 3 adalah dapat menggambarkan hasil translasi atau pergeseran suatu objek. Baik, peserta didik kami sekalian, kita lanjutkan. Secara sederhana, transformasi diartikan sebagai perubahan kedudukan suatu objek. Transformasi terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, refleksi, yaitu pencerminan. Yang kedua, translasi, yaitu pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Yang keempat, dilatasi, yaitu perkecilan atau perbesaran. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang refleksi. Maka kali ini kita akan membahas transformasi yang kedua, yaitu translasi. Pengertian: suatu translasi atau pergeseran dinotasikan dengan XY. Penulisannya seperti ini. Komponen X merupakan pergeseran sejajar sumbu X. Jika X bernilai positif, pergeseran ke arah kanan, dan jika X bernilai negatif, pergeseran ke arah kiri. Komponen Y adalah pergeseran sejajar sumbu Y. Jika Y bernilai positif, maka pergeseran ke arah atas, dan jika Y bernilai negatif, pergeseran ke arah bawah. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Mari kita lihat contoh translasi berikut ini. Misalnya translasi 42 digambarkan dengan garis AB atau garis berarah AB. A merupakan pangkal translasi dan B merupakan ujung translasi. Translasi ini disebut translasi 42. Komponen X, yaitu 4, pergeseran sejajar sumbu X, berarti mendatar. Karena 4 positif, maka pergeseran ke arah kanan. Seperti ini, 1, 2, 3, 4. Dihitung dari pangkal. Ini tadi saya ulangi, A merupakan pangkal translasi. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 satuan untuk pergeseran searah sumbu X atau sejajar sumbu X. Dilanjutkan dengan translasi untuk komponen Y adalah 2, berarti bergeser ke atas. Dengan demikian, dari sini kita hitung lagi 2 satuan ke atas, 1, 2. Sehingga translasi 42 ditunjukkan atau diwakili oleh translasi A, B. Nah, bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Demikian juga translasi yang lain ini. Kita lihat translasi CD. Translasi CD merupakan translasi 1-6. Artinya dari pangkal C bergeser 1 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan dengan bergeser 6 satuan ke bawah karena 6 bernilai negatif. Jadi kita ulangi, bergeser 1 satuan ke kanan, 6 satuan ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Kita lihat translasi -4, 3. Translasi -4, 3.
Lihat garis berarah KL, garis berarah KL. Pangkal translasi adalah K. Ujung translasi adalah L. Dari pangkal translasi kita bergeser negatif 4, berarti sejajar sumbu X bergeser 4 satuan ke kiri. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan dengan pergeseran 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Jadi inilah pergeseran min 4, 3. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Baik. Beberapa contoh berikutnya ada kita lihat pada gambar ini. Nah, sebagai contoh kita lihat masalah berikut ini. Di sini dikatakan gambarlah bayangan segitiga KLM jika ditranslasi oleh 5, 4. Penyelesaian masalah ini, di sini tadi dikatakan ada segitiga KLM, maka bayangan dari segitiga KLM jika ditranslasi oleh 5, 4, caranya masing-masing sudut segitiga KLM kita translasi dengan translasi ini. Sehingga bayangan dari K nanti kita sebutkan dengan K aksen. Bayangan dari L kita sebut nanti L aksen. Dan bayangan dari M kita sebut dengan M aksen. Selanjutnya, segitiga atau sudut-sudut K aksen, L aksen, M aksen kita hubungkan sehingga membentuk segitiga. Seperti gambar berikut ini. Mari kita lihat gambar ini. Inilah segitiga KLM. Segitiga KLM ini akan kita translasi oleh translasi 5, 4. Nah, yang pertama kita cari bayangan K. Kita translasi dengan translasi 5, 4. Berarti 5 satuan bergeser ke kanan sejajar sumbu X. Dilanjutkan dengan 4 satuan bergeser ke atas sejajar sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan 4 satuan ke atas 1, 2, 3, 4. Sehingga bayangan K atau titik K berpindah atau bergeser ke titik ini. Kita sebut dengan K aksen. Demikian juga titik L. Titik L juga ditranslasi oleh 5, 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 4 satuan ke atas 1, 2, 3, 4. Sehingga bayangan dari titik L adalah titik L aksen. Ini dia titiknya. Yang terakhir titik M. M juga kita translasi dengan translasi 5, 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 4 satuan ke atas 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kita peroleh titik K aksen, L aksen, M aksen. Selanjutnya kita hubungkan K aksen, L aksen, M aksen. Kita hubungkan kembali ke K aksen. Sehingga diperoleh segitiga yang kongruen dengan segitiga asal. Jadi segitiga yang biru ini merupakan asal atau awal. Segitiga yang merah ini merupakan bayangan oleh translasi dengan 5, 4. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang
translasi pada bidang Kartesius. Translasi pada bidang Kartesius. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini, yaitu segitiga ABC ditranslasi oleh 43 dan menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Yang pertama sekali kita gambar lebih dahulu segitiga ABC. Lihat ini, segitiga ABC. Di sini ditentukan koordinat A. Koordinat A adalah 32. Koordinat B adalah 72. Dan koordinat C adalah 59. 58 ya. Ini 5. Ini 8. Kemudian segitiga ABC kita translasi dengan 43. Berarti bergeser sejajar sumbu X 4 satuan dan bergeser sejajar sumbu Y 3 satuan. Masing-masing bernilai positif. Yang pertama sekali kita cari bayangan titik A. Kita geser 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 3 satuan ke atas, 1, 2, 3. Jadi titik A aksen berada di sini, yang merupakan bayangan dari A. Koordinat titik ini adalah 7, 5. Maka koordinat A aksen adalah 7, 5. Kita lihat B. B koordinatnya 72. Kita translasi dengan 4, 3. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dan 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Sehingga inilah bayangan dari titik B. Bayangan dari titik B yaitu kita sebut B aksen. Koordinat B aksen sekarang adalah 11, 5. Jadi koordinat B aksen adalah 11, 5. Selanjutnya titik C. Titik C koordinatnya tadi 5, 8. Akan kita translasi dengan 4, 3. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 3 satuan ke atas, 1, 2, 3. Inilah bayangan C. Kita sebut C aksen. Sekarang kita lihat koordinatnya. Titik C ini sekarang koordinatnya 9, 11. Maka koordinat C adalah 9, 11. Bisa dipahami peserta didik kami? Selanjutnya, dari pengamatan gambar ini tadi, kita lihat koordinat titik asal dan koordinat titik bayangan oleh translasi 43. Titik A tadinya 32, ditranslasi 43, menghasilkan bayangan A aksen 75. Titik B, koordinatnya 72, ditranslasi oleh 43, menghasilkan bayangan B aksen, koordinatnya 11, 5. Titik C, 58, ditranslasi oleh 43, menghasilkan bayangan C aksen, koordinatnya 9, 11. Mari kita lihat pola yang terdapat pada koordinat masing-masing titik. Kita ulangi. Tadinya titik A 32 ditranslasi oleh 47 menghasilkan 75. Ada hubungan antara koordinat A dan komponen translasi. Kita perhatikan bahwa koordinat
A aksen untuk komponen X aksen adalah 7, itu diperoleh dari penjumlahan 3 dengan 4, sehingga 7. Komponen Y aksen merupakan komponen dari Y ditambah dengan 3, menghasilkan 5. Kita lihat titik B. Koordinatnya 72, ditranslasi oleh 4, 7 ditambah 4 menghasilkan 11. Dan Y aksennya Y ditambah komponen pergeseran sejajar sumbu Y, yaitu 3. Berarti 2 ditambah 3, 5. Demikian juga titik C. Komponen X pada titik asal C, 5. Pergeserannya 4. 5 tambah 4, 9. Komponen Y pada titik asal C, 8. Pergeserannya 3. 8 tambah 3, 11. Sehingga kita peroleh kesimpulan bahwa jika titik P dengan koordinat XY ditranslasi oleh AB, maka P aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Mari kita lihat contoh berikut ini. Carilah koordinat bayangan segitiga K min 32, L 05, M 21 oleh translasi min 2 min 4 dan gambarlah pada bidang kartesius. Nah, peserta didik kami sekalian, translasi ini translasi min 2 4, artinya pergeseran sejajar sumbu X adalah 2 satuan ke kiri dan pergeseran sejajar sumbu Y 4 satuan ke bawah. Baik, yang pertama kita lakukan aja dulu atau kita hitung dulu koordinatnya. Kita tentukan koordinat bayangan. Berdasarkan rumus yang sudah kita peroleh ini, kita pakai untuk menyelesaikan masalah ini. Titik K min 32 oleh translasi min 24. Maka K aksen adalah min 3 ditambah min 2. Ini dia. Dan komponen Y-nya 2 ditambah min 4. Ini dia. Min 3 ditambah min 2 adalah min 5. 2 ditambah min 4 adalah min 2. Sehingga K aksennya adalah min 5 min 2. Kita cari bayangan titik L dengan koordinat 05 ditranslasi oleh min 2 min 4. Maka bayangan L aksen atau bayangan dari L kita sebut dengan L aksen adalah 0 ditambah min 2. Ini dia. Kemudian komponen Y-nya 5 ditambah min 4. 5 ditambah min 4. Ini min 4 ya. Maka bayangannya adalah 0 ditambah min 2 adalah min 2. Dan 5 ditambah min 4 adalah 1. Ini 1 ya. Kita ulangi. 0, 5 ditranslasi oleh min 2, 4. Maka bayangan dari L kita sebut dengan L aksen adalah 0 ditambah min 2. Ini dia. Kemudian 5 ditambah min 4. 0 ditambah min 2 adalah min 2. 5 ditambah min 4 adalah 1.
Sehingga bayangan dari L kita notasikan dengan L aksen, koordinatnya adalah -2, 1. Selanjutnya titik M. Koordinatnya 21 ditranslasi oleh -2, 4, maka bayangannya 2 ditambah -2, ini dia. Dan komponen Y 1 ditambah -4. Ini dia. 2 ditambah -2 adalah 0. 1 ditambah -4, -3. Selanjutnya kita gambarkan pada bidang kartesius. Mari kita perhatikan gambar ini. Tadi titik K. Titik K adalah -3, 2. Ini -3 kurang jelas. -3, 2. Kemudian titik L 0,5. Ini titik 0,5. Dan titik M 21. Ini dia 21. Kemudian segitiga KLM kita translasi oleh -2, 4. Ini dia translasinya tadi. Berarti bayangan dari titik K bergeser 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Kita hitung ke kiri 1, 2, kemudian ke bawah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi titik K bergeser kemari. Inilah K aksen. Koordinatnya -5, -2. Selanjutnya titik L 0,6 dengan pergeseran -2, 4, berarti kita hitung 1, 2 satuan ke kiri, 4 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti titik L bergeser kemari. Kita sebut dengan L aksen. Koordinat ini sekarang adalah -2, 1. Komponen X-nya -2, Y-nya 1. Berarti koordinat L aksen adalah -2, 1. Selanjutnya kita lihat titik M dengan koordinat 21. Ditranslasi dengan -2, 4. Berarti 2 satuan ke kiri, 4 satuan ke bawah. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Berarti titik M bergeser kemari. Koordinatnya adalah 0, -3. Ini -3. Nah, sehingga diperoleh bayangan dari segitiga KLM adalah segitiga K aksen, L aksen, M aksen. Kita hubungkan dengan garis kuning ini. Maka segitiga yang kuning adalah merupakan bayangan dari segitiga yang biru ini, yaitu segitiga KLM. Demikian peserta didik kami penjelasan tentang translasi pada bidang kartesius. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat menambah pemahaman peserta didik kami sekalian. Terima kasih.